طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, tentunya tiada kata yang pantas terucap dari lisan kita pada pagi hari yang sungguh luar biasa ini, tentunya atas segala nikmat, limpahan, taufik, serta karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa berkumpul walaupun via maya, ya, melalui platform aplikasi Zoom, yang dimana tujuan kita berkumpul insya Allah untuk menelaah, membaca hadis-hadis Nabi yang telah dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tentunya salawat teriring salam terlimpah curah selalu kepada junjungan kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ta'ala kita akan bahas hadis yang ke-37. Al-hadithus sabi'u wa thalasun, yaitu hadis berupa keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, di mana orang yang berbuat baik itu akan ada balasannya, walaupun hanya sekedar niat saja. Begitupun ya, keburukan itu juga ada balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Tentunya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima yarwi an rabbih, na'am. Ya. Jadi hadis ini termasuk hadis qudsi, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini dikatakan fima yarwihi, terkait apa yang beliau riwayatkan an rabbih, dari Rabbnya tabaraka wa ta'ala, yang maha mulia lagi maha tinggi, yaitu Allah azza wa jalla. Annahu qal, bahwasanya Nabi Muhammad SAW menyampaikan perkataan tersebut dengan perkataan yang sangat indah. Innallaha katabal hasanati, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala kataba. Ya. Kata kataba ini merupakan kata kerja. Di dalam bahasa Arab disebut fi'il. Fi'il itu terbagi menjadi 3. Fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr. Pembagian ketiga kata kerja di dalam bahasa Arab ini ditinjau dari sisi waktu. Nanti kalau ditinjau dari sisi yang lainnya tentu ada pembagian lagi yang berbeda. Maka kataba di sini masuknya fi'il apa? Fi'il madi. Ya. Dan fi'il madi itu mabni. Jadi nanti ada yang mabni, ada yang mu'rab. Yang mabni itu ketika keadaan akhir fi'il itu bisa yang mabni itu keadaan akhir fi'il itu tidak bisa berubah. Kalau yang mu'rab, keadaan akhir fi'il itu bisa berubah. Begitu pula isim, kata benda, nominal. Maka kataba di sini dia adalah fi'il madi yang mabni, yang tandanya adalah fathah, alal fathhi sebutannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala kataba yang artinya telah mencatat, telah menuliskan. Kataba yaktubu kitabatan. Fahuwa katib, uktub, la taktub. Nah, itu jika ditinjau dari sisi ilmu sorof, tasrifnya. Namun maknanya bisa kita dapatkan di sini, kataba adalah menetapkan. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan al-hasanat, ya, bentuk jamak. Di sini dia sebagai maf'ul bih. Lah kok bukan fathah? Ya, bagi pembelajar bahasa Arab pemula maka akan bertanya-tanya, nah, kok bukan fathah melainkan kasroh? Iya, karena dia berbentuk jamak muannats salim. Jamak muannats salim, tanda nasab, i'rab nasabnya itu dengan kasroh. Begitu pula
sayyi'at, yaitu berbagai keburukan. Jadi Allah di sini telah menetapkan berbagai kebaikan dan juga keburukan. Kemudian setelah Allah tetapkan, tidak serta-merta dibiarkan begitu saja. Tapi Allah telah jelaskan pula, summa bayyana yubayyinu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun telah menjelaskan, ya. Bayyana, zalika, hal tersebut, ya. Faman hamma bihasanatin, ya, faman hamma bihasanatin, maka siapapun yang hamma. Nah, hamma itu kata kerja. Nah, dari wazan apa? Nah, ini tasrifannya. Hamma yahummu. Nah, artinya berniat. Maka siapapun yang telah meniatkan dirinya, mempersiapkan niat di dalam hatinya, bihasanatin, untuk melakukan suatu kebaikan, falam ya'malha, akan tetapi ternyata dia tidak mengerjakan kebaikan tersebut. Maksudnya di sini kita tarik kesimpulan, dia hanya baru niat saja tersimpan di dalam hatinya. Maka apa balasan dari Allah Subhanahu wa taala? Balasannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Luar biasa. Baru niat baik saja ternyata Allah Subhanahu wa taala telah mencatat satu kebaikan untuknya kamilatan, secara sempurna. Nah, kemudian wa in hamma biha fa'amaliha. Nah, maka siapapun orang yang hamma, meniatkan di dalam dirinya untuk melakukan kebaikan, dan ternyata amilah, dia pun melakukan kebaikan tersebut, kebaikan yang telah dia niatkan sebelumnya di dalam dirinya, terletak di dalam hatinya. Nah, maka katabahallahu indahu asyrata hasanatin. Berapa balasan kebaikan yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala? Yaitu 10 kebaikan. Berniat kebaikan saja namun nyatanya belum melakukan atau tidak, bahkan Allah telah hitung kebaikan satu secara sempurna. Kalau kita sampai melakukan kebaikan, ternyata Allah balas 10 kebaikan. Menjadi berapa? Ya, ila sab'i mi'ati, ya, ila sab'i mi'ati di'fin, ila ad'afin katsiratin. Ya. Nah, asyra, 10 kebaikan, ya, dicatat 10 kebaikan hingga, ya, 100 kali 100 kali lipat kebaikan. Nah, ya. Lebih tepatnya bukan 100 tapi sab'imi'ah. Sab'imi'ah ini berapa? 700, luar biasa. Ya. 700 kali lipat, bahkan sampai ada'afin katsiratin. Kelipatan yang tak terhingga. Kelipatan katsirah yang sangat banyak. Berarti lebih dari 700 kali lipat kebaikan yang orang tersebut dapatkan. Yaitu orang yang meniatkan kebaikan, kemudian kebaikannya tersebut terrealisasi di dalam kehidupannya. Nah, ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut. Wa in hamma bisayyi'atin. Nah, perhatikan baik-baik lafal yang indah ini. Maka
Jika ada seseorang yang meniatkan dirinya untuk melakukan suatu perkara keburukan, entah itu maksiat tertentu, falam ya'malha, qadarullahnya, ternyata dia tidak jadi melakukannya, baru niat jelek saja tersimpan di dalam hatinya, ada benih-benih keburukan, dan ternyata perbuatan tersebut tidak dia realisasikan dalam kehidupannya. Maka apa balasan dari Allah Subhanahu wa taala? Lihat baik-baik lafalnya. Katabahallahu indahu hasanatan. Luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menetapkannya atau mencatatnya, ya. Baginya hasanatan kamilatan, satu kebaikan. Ya, baru berniat keburukan, namun alhamdulillahnya dia tidak jadi melakukan keburukan tersebut. Allah berikan satu kebaikan, ya. Karena ternyata dia bisa mencegah dirinya untuk melakukan suatu kemungkaran. Wa in hamma biha fa'amaliha, maka siapapun yang berniat, ya, untuk melakukan satu keburukan dan ternyata keburukannya berhasil dia lakukan, katabahallahu sayyi'atan wahidatan. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala, ya, mencatatnya sebagai satu keburukan. Bayangkan baik-baik. Kalau kita mengerjakan kebaikan yang sebelumnya sudah diniatkan, Allah berikan 10 kebaikan dan dilipat gandakan menjadi 700 kebaikan. Dan bahkan nanti berlipat terus sampai ad'afin kathiratin. Ya. Nah, berlipat secara tak terhingga. Namun ketika melakukan keburukan, maka baginya satu keburukan. Ya. Hadis ini diriwayatkan dari Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahihaihima, ya. Kedua kitab sahihnya. Baik, kita i'rab sedikit, ya, dari lafal inna. Tadi terlewat. Inna ini huruf, teman-teman semua. Ya. Inna ini huruf. Huruf apa dia? Ya. Inna ini dikenal dengan huruf taukid yang fungsinya untuk menegaskan, menguatkan isimnya. Bahkan dikenal juga huruf penasab, ya, nasbin, harfu taukidin wa nasbin kalau kita ingin melafalkannya secara lengkap. Apa arti nasab? Secara makna nasab itu menancapkan secara kuat. Berarti fungsinya selain menegaskan isim, dia menancapkan, ya, isimnya secara luar biasa kekuatannya. Maka kita lihat isimnya Inna adalah Ismul Jalalah, nama yang sungguh luar biasa mulia, yaitu nama Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu tandanya fathah. Salah satu tanda dari i'rab nasab adalah fathah. I'rab dari kata Allah di sini dia menjadi apa? Ismu inna, ya, mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirih. Kataba, dia fi'lun madin mabniun ala al-fathi. Nah, al-hasanati, dia sebagai maf'ulun bih, ya. Mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirih was-sayyi'at, dia ma'tuf, ya, karena dipisahkan dengan huruf waw yang disebut waw ataf.
artinya dan sendiri di dalam bahasa Indonesia adalah ya kata hubung. Namun ketika di bahasa Arab dia menjadi huruf penghubung, huruf bedakan bukan kata. Nah, huruf. Nah, kata ba sendiri dia memiliki fa'il yaitu subjek. Kita sebut i'rab secara lengkapnya adalah ya fa'ilnya domirun mustatir. Kata ganti domir itu mustatir yang tertutup ya tidak terlihat secara jawas. Kalau secara jawas berarti kata ganti orangnya ini adalah kata ganti yang ketiga, ghaib. Adalah huwa. Kalau disorof kan huwa huma hum ya huma huna anta antum antum. Huwanya ini kembali kemana? Kembali kepada kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat kataba di sini menjadi khobarnya inna begitu. Jadi jumlah fi'liyah kataba ini fi mahallir raf'in sebagai khobar inna. Baik, kita lanjut. Summa ini adalah huruf atau. Nah, bayyana ya sama seperti kataba. Fi'lun madin mabniun alal fathi. Zalika dia isim isyarah. Kalau isim isyarah itu mabni ya teman-teman semua. Keadaan akhirat tidak bisa berubah walaupun ada amil-amil yang masuk sebelumnya yang menuntut dia untuk memperlihatkan perubahan keadaan akhirnya. Ya, maka i'rabnya bagaimana? Zalika isim isyarah mabniun fi mahalli nasbin atau isim isyarah mabni alal fathi fi mahalli nasbin sebagai maf'ulun bih. Lanjut faman. Fa-nya di sini adalah huruf isti'naf ya, huruf isti'naf. Mannya adalah isim syarat. Mannya adalah isim syarat yang mabni ala sukun. Hamanya ya fi'il madi mabni ala al-fathi bi hasanatin. Bi-nya ini adalah huruf jar, maka hasanatin isim yang dijarkan disebutnya majrur, jar wa majrur. Nah, kemudian ada fa. Fa-nya adalah huruf atau lamnya huruf jazm. Nah, lam ini huruf jazm. Jadi kalau masuk ke fi'il mudhari ya, salah satu di antara tanda dari jazm itu adalah sukun ya'malha, bukan ya'maluha, bukan ya'malaha. Nah, ya'malha sukun lamnya. Katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Kataba di sini fil madi mabni, fa'ilnya adalah kata Allah di sini ya, marfu'un wa alamatur raf'i dhammatu zahiratu ala akhirih. Dan haknya di sini adalah domir mabni ala sukun fi mahalin nasbin sebagai maf'ul bi objek gitu. Indahu zorof di sisinya hasanatan kamilatan. Nah, hasanatan kamilatan yang menjadi apa? Hal ya, kamilah menjadi sifat. Wa in hamma wow sekarang wawunya jelas huruf atau ya. Innya ini adalah huruf syarat dan hamma sudah berlalu i'rabnya fil madi mabni alal fathi
bisayyiatin, jar wa majrur. Nah, fanya ataf, lamnya harfu jazm, ya'malha. Nah, ya'malha di sini adalah fi'il mudhari yang majzum, tanda jazmnya sukun, haknya di sini sebagai maf'ul bih domir, ya. Nah, mabni fi mahalli nasbin maf'ul bih, domirnya muttasil tentunya, katabahallahu indahu hasanatan kamilatan, sama. Nah, taib, ya. Hamma biha jar wa majrur fa'amilaha. Fa-nya adalah huruf ataf, amilanya fi'il madi mabni alal fathi, ya, yang fa'ilnya adalah domir mustatir jawazan takdiruhu huwa. Nah, asyra di sini kenapa asyra fathah dia? Karena dia menjadi naib, pengganti maf'ul mutlak yang, ya, nah, pengganti maf'ul mutlak sebagai mudhaf. Hasanatin mudhafun ilaih, tandanya kasrah. Ila saba'i mi'ah, ya udah huruf jar ini ila. Ya, saba'i mi'ah majrur. Mudhaf dia, mi'ati majrur juga karena mudhaf ilaih, dan dia menjadi mudhaf lagi buat di'fin. Dan di'fin menjadi mudhaf ilaih. Ila ad'afin katsiratin, ila huruf jar ad'afin majrur, katsirah ini menjadi na'at buat ad'af. Kenapa tak pakai tak marbutah dan bentuknya mufrad ini? Ya, karena katsirah di sini menjadi na'at untuk ad'af. Nah, ad'af itu bentuk jamak dari di'fin. Ya. Dan di'fin itu adalah sesuatu yang tidak berakal. Maka jamak yang tidak berakal dihukumi muannas mufrad. Wa in hamma biha fa'amilaha. Nah, sudah ya. Katabahullahu sayyi'atan wahidatan. Ya, menjadi maf'ul bih dari kataba. Nah, barakallahu fiik. Ya. Pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari hadis yang sungguh mulia ini? Ya. Yang pertama, ya, hadis ini menunjukkan pentingnya amalan hati. Hadis ini menunjukkan pentingnya amalan hati, yaitu niat. Ya. Dan dan amal, karena segala sesuatu yang bersumber dari hati itu akan terpancar sejatinya secara zahir, secara lahiriah, baik dari lisan dan nampak pada perbuatan kita. Itu yang disebut dengan iman. Ya, keyakinan yang ada di dalam hati, sesuatu yang diucapkan dengan lisan, dan yang dipraktekkan dengan jawari, anggota badan. Ya, jadi iman dan amal itu selalu bergandengan. Ya, iman dan amal. Dan di antara amalan hati adalah kehendak yang kuat. Ya. Amalan hati, yaitu
Himmah itu artinya kehendak yang kuat dan juga niat gitu. Nah, amalan badaniyah ya, amalan badan ini merupakan ya, sesuatu yang perwujudannya ya, disebabkan kehendak dari niat itu sendiri. Nah, atau juga bisa menjadi perwujudan batalnya niat tersebut. Kok begitu? Karena Nabi Muhammad SAW bersabda di mana hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam kitab Sahihnya. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Sahihnya hadisnya luar biasa. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Inna Allah la yanzuru. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat ilah kepada suarikum, rupa-rupa kalian. Ya, wa amwalikum. Nah, dan juga tidak melihat kepada harta kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala itu melihat kepada hati kalian, wa a'malikum, dan juga amalan kalian. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW pada hadis yang kemarin atau dua pertemuan yang lalu, hadis yang ke-35, Nabi Muhammad SAW mengisyaratkan letak takwa di mana? At-taqwa hahuna, kata Nabi Muhammad SAW. Ya, yushiru ila sadrihi thalatha marratin. Takwa itu di sini, dia di hati. Makanya berkesinambungan dengan hadis Nabi yang lain yang tadi saya bacakan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Hati dan amalan itu bergandengan erat. Sampai-sampai hujjatul Islam, siapa hujjatul Islam? Ya, yaitu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Siapa yang tidak kenal beliau? Ya, beliau memiliki kitab Tazkiyatun Nufus yang berjudul Ihya Ulumuddin di jilid yang keempat, halaman 351. Beliau mengatakan perkataan yang luar biasa. Wa inna manazara ilal qulubi li'annaha. Nah, beliau menjelaskan hadis Nabi tadi. Sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala, nazara, melihat ilal qulub, kepada hati. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala melihat hati seorang hamba. Tidak melihat rupanya, tidak melihat hartanya, bahwa ya. Li'annaha mazinnatun niyah. Nah, karena hati itu adalah tempat untuk niat. Wa hadza huwa sirrun. Ya. Inilah rahasia, ya. Wa hadza huwa sirru ihtimami syari'i. Dan inilah rahasia dari perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala asyari, yaitu pembuat syariat. Biniyah terhadap niat. Nah, ya. Maka diterimanya amalan dan ditolaknya amalan itu ya tergantung niatnya. Ya, tergantung niatnya. Dan pemberian pahala dan siksanya Allah Subhanahu wa taala pun dilihat dari niatnya. Ya. Hadis ini pelajaran yang kedua.
yang bisa kita dapatkan dari hadis ini. Hadis ini tentunya menunjukkan ya berniat ya melakukan kebaikan. Jadi kebaikan di sini adalah kebaikan yang dibenarkan oleh syariat. Perhatikan baik-baik. Ya, kebaikan yang dibenarkan oleh syariat berarti itu adalah suatu kebenaran. Karena tidak semua kebaikan itu benar. Namun sudah pasti yang namanya kebenaran mengandung kebaikan. Tolok ukur kebenaran di dalam agama Islam itu ditimbang dengan adanya dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah serta diikuti oleh ijma' para ulama. Ijma' para ulama pun ya diambil jika itu berlandaskan Al-Quran wa Sunnah. Nah, jadi bukan serta merta maslahat gitu karena memikirkan maslahat masyarakat. Gitu. Kalau kita tidak mengikuti masyarakat nanti kita ditentang. Toh ini baik, tidak memberikan mudarat kata siapa. Nah, intinya tidak semua kebaikan itu benar. Oleh sebab itu kita harus ya bersandar dengan yang namanya kebenaran. Nah, hadis ini menunjukkan berniat melakukan kebaikan sudah dinilai kebaikan. Lagi-lagi Al-Imam Al-Ghazali menuturkan perkataannya yang luar biasa. Fanniyatu fi nafsiha, maka niat itu sendiri pada dasarnya khairun. Pada dasarnya baik. Wa in ta'adzzaral amal, nah, walaupun dia disibukkan oleh uzur untuk melaksanakannya. Sebagaimana contoh Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Nah, dalil Quran surat An-Nisa. Ini surat yang keempat. Ayatnya ayat 100. Coba silakan dibuka. Wa man yakhruju, ya, wa man yakhruj. Nah, amannya syarat ya, maka jazm fiilnya yakhruj. Wa man yakhruj mim baitihi, siapapun orang yang keluar yakhruj mim baitihi dari rumahnya muhajiran dengan maksud berhijrah ilallahi kepada Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi dan berhijrah kepada rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam summa yudrikhul mautu, kemudian kematian mendatanginya, maksudnya menimpanya. Al mautu dibaca domah karena menjadi fa'il untuk yudrik. Faqad waqa'a ajruhu, luar biasa. Nah, ya. Sebelum sampai ke tempat yang dituju, orang yang keluar dari rumahnya ini tadi dalam maksud berhijrah ya kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah mendapatkan ajruhu, pahala ya Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, pelajaran yang ketiga kita cukupkan sampai ya pelajaran ketiga ya, kita ambil faedahnya 3 ganjil ya, yaitu terkait besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, besarnya kasih sayang Allah. Silakan dibuka IS Quran surat Al-An'am ayat berapa?
Man ja'a bil hasanah ayat 160. Man ja'a bil hasanah, siapapun orang, ya, siapapun dia, barang siapa yang membawa amal yang baik, ja'a bil hasanah falahu asyru amsalihha, maka baginya pahala asyru 10 kali lipat amsalihha. Wa man ja'a bisayyi'ah, ya, dan siapapun barang siapa yang membawa perbuatan sayyi'ah, perbuatan buruk, fala yujza illa mitlaha. Luar biasa kasih sayang Allah terekam di dalam firman-Nya pada surat Al-An'am ayat 160. Fala yujza illa mitlaha. Kata Allah, maka dia tidak diberikan balasan melainkan mitlaha, seimbang dengan keburukan yang dia bawa tadi. Wahum la yuzlamun, ya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya. Ini luar biasa. Nanti silakan ditinjau tafsirannya. Baik, barakallahu fikum, kita cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Tentunya kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita dengar, apa yang kita baca maupun yang kami sampaikan bisa menjadi manfaat, ya, khususnya bagi diri kami pribadi dan umumnya kepada teman-teman semua yang mendengarkan dari platform Zoom ini maupun nanti, ya, disimak melalui YouTube. Nah, Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arina al-haqqa haqqah warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilah warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma taqabbal du'aana innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu syukran lakum ala hudurikum wa ala husni ihtimamikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.